kuasa Tuhan lebih Welcome home. Shalom AFGF, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama tinggikan Allah kita mau sembah Dia karena Dia Allah yang layak untuk menerima segala penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh ada menyertai kami sampai sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada tidak pernah lepas dari kasih cinta-Mu saja. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau bertata setiap pujian penyembahan kami, atas segala permohonan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kepujian, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk Engkau, Allah Yesus Kristus Tuhan yang layak menerima segalanya. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin.
kami sore hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, yang bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Kau juga melawat mereka Bapa. Sama seperti Kau melawat kami sore hari ini di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang sungguh besar buat setiap kami. Tidak bisa Tuhan kami melukiskannya dengan kata-kata kami. Kami hanya bisa bersyukur karena kami Engkau miliki Tuhan. Karena kami kepunyaan. Terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sehingga kami masih boleh menikmati hari ini dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan segala berkat yang limpah yang Kau beri buat setiap kami. Kami mau bawa bangsa ini Tuhan. Kami mau bersatu hati dengan semua umat-Mu. Kami bawa bangsa kami. Pulihkan Bapa, pulihkan Yesus. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan dengan kuasa tangan-Mu. Engkau berkati tanah air yang kami pijak saat ini Bapa. Indonesia untuk Engkau Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
tidak ada yang lebih indah daripada ketika Engkau memulihkan, mengembalikan, merestorasi oleh karena pengampunan-Mu, kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu yang melampaui besarnya dosa kami, melampaui besarnya akan pelanggaran dari bangsa kami. Itulah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan atas bangsa Indonesia, Tuhan atas negeri kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Tuhan atas segala bangsa. Karena kelak semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tuhan, Engkau menjadi tempat kami berlindung, tempat kami berlabuh, tempat hati kami ditambatkan. 3 hari menjelang bangsa negeri kami memperingati akan ulang tahun kemerdekaannya, silakan Engkau berkata-kata kepada kami, seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Apa yang berasal dari isi hati-Mu yang tertulis di dalam kitab suci melalui hamba-Mu, kami akan siap untuk menerima dengan segala hormat dan kerendahan hati, seperti Maria yang duduk diam dan membuka hatinya buat Engkau. Silakan Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di hadapan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang membajak hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ini ditaburkan, tidak ada satupun yang terbuang, tetapi akan berakar ke bawah dan bertumbuh, berbuahkan buah-buah roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu momen yang istimewa untuk bangsa negara yang kita cintai, yaitu NKRI. Satu peristiwa yang sangat bersejarah, 76 tahun dari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negeri kita, yang 3 hari lagi kita akan peringati pada tanggal 17 Agustus. 3 hari lagi, hari Selasa, saudara. Dan saat-saat menjelang kita memperingati akan momen yang istimewa ini, kita patut untuk memperhatikan apa pesan Tuhan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Dan yang terlebih lagi, terutama, pertama adalah kepada anak-anak Tuhan terlebih dahulu, dan kemudian diteruskan kepada rekan-rekannya sebangsa, setanah air. Karena tidak pernah firman Tuhan itu keluar dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, tema yang diberikan oleh Tuhan melalui hamba-Nya yang pada saat ini diberikan, yaitu tema doa di tengah krisis. Doa di tengah krisis, itulah tema yang muncul dan didasarkan dari kitab Nabi Esra pasal yang ke-9, yaitu pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tema mengenai doa di tengah krisis, Esra pasal 9. Saya akan membacakan mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Siap saudara? Buka hati saudara. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Ayat 14, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ayat 15, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha besar, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal
sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Sampai di situ saudara pembacaan yang saya bacakan dari kitab Esra pasal 9 ayat 13 sampai 15 yang merupakan potongan dari doa Imam Esra yang hidup pada zaman pembuangan atau pada zaman orang-orang Yahudi. Orang Yehuda itu dibuang, ditawan, dijadikan sebagai budak dan diperhamba oleh orang-orang Media Persia di wilayah Persia, yang pada saat ini wilayah itu ada di daerah antara Irak dan Iran. Dan saudara, karena dosa dari umat yang kompromi terhadap segala macam cara hidup, kebudayaan, kultur yang penuh dengan keberhalaan, kedewa-dewaan, sehingga umat Tuhan yang terseret itu saudara bukan hanya mentolerir, mencontoh atau mempelajari segala macam kultur yang Tuhan benci, yaitu keberhalaan, tetapi mereka juga kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Sehingga karena kawin mengawinkan dengan orang-orang yang di luar umat Tuhan, maka Tuhan kemudian murka sehingga umat Allah itu dibuang, dihancurkan oleh musuh, oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Mereka ditawan dan kemudian sampai ke Babel mereka dipekerjakan, yang pintar-pintar, yang punya potensi dipekerjakan dalam istana menjadi pegawai, sungguh beruntung. Tetapi yang tidak punya kecakapan, tidak punya skill tertentu, mereka hanya jadi budak. Dan kemudian tanah yang kosong itu yang ditinggalkan oleh orang Yahudi, saudara, Raja Babel menaruh para gelandangan, orang gila, pengemis, orang-orang sakit, orang-orang jahat, tempat pembuangan, ya itu ditaruh di tanah Yehuda yang sudah dikosongi. Dan umat Tuhan itu kemudian diperbudak di wilayah Babel. Dan kemudian Babel ini runtuh, lalu muncul pemerintahan baru orang-orang Media Persia, saudara. Dan di situ kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada umat yang sudah dipilihnya, yang sedang di dalam penghukuman itu. Sehingga dengan demikian lalu oleh belas kasihan dari Raja Persia, saudara, maka kemudian orang-orang Yahudi ini dipanggil melalui perwakilannya. Mereka diizinkan untuk akan kembali ke tanahnya di Yerusalem, di tanah perjanjian, untuk membangun kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Bahkan si penjajah ini membiayai bukan hanya dengan keuangan, tapi tukang kayu dan segala macam peralatan yang dibutuhkan oleh umat yang dijajah ini, saudara, itu dibiayai semua. Dan kemudian oleh karena kemurahan Tuhan semuanya itu, saudara, mereka hancur hati. Dan Imam Esra, salah satu ahli kitab tetapi juga imam yang mengantarai umat untuk berdoa kepada Tuhan, hancur hatinya. Dia merendahkan diri dan kemudian mengevaluasi, ada flashback, yaitu pikiran ke belakang. Mengapa umat kepunyaan Tuhan yang dipilih dari antara segala bangsa sampai mengalami menjadi tawanan, jadi budak. Meskipun sekarang ini pada saat firman itu ditulis, mereka memperoleh kemurahan, saudara. Dan kemudian dengan merendahkan hati, Esra ini menulis apa yang tadi saya bacakan di hadapan saudara-saudara, yaitu dia mengaku dosa umatnya, dia mengaku dosa keluarganya, bangsanya yang adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka bukan hanya kompromi dengan dosa, dengan cara hidup yang tidak dikenan oleh Tuhan, tetapi bahkan kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Persia. Itulah sebabnya Tuhan marah, terjadi satu percampuran tidak lagi murni, sehingga akibatnya, saudara, ketidaktaatan ini membuat kehancuran dari umat Tuhan.
Pada masa kini pun kalau umat Tuhan yang sudah dipilih melalui Tuhan Yesus menjadi umat tebusan tetapi tidak taat, bukan hanya kompromi dengan dosa, tetapi pernikahannya juga tidak di dalam kekudusan, tetapi nikah dengan orang-orang yang di luar penebusan Tuhan Yesus, maka Tuhan pun berhak untuk menjatuhkan amarahnya. Nah, kita akan memperhatikan saudara, dari sekian banyak orang yang dibasmi korban berjatuhan, maka ada banyak orang-orang yang ditinggalkan. Dan orang-orang yang ditinggalkan hidup, itulah yang kemudian dipekerjakan di Persia ini saudara. Kalau saudara dengan sabar memperhatikan latar belakang dari doa yang penuh dengan air mata ini, Esra berkata, sesudah semua yang kami alami, yaitu mereka jadi budak dan kemudian beroleh kemurahan dari raja yang menjajah itu, sebab perbuatan kami yang jahat. Jadi dia mengakui, kami ini jahat dengan bangsa kami yang tidak taat kepada Tuhan. Dan oleh sebab kesalahan kami, bukan menuding orang lain, bukan menuding mereka yang menjajah, tetapi evaluasi untuk menunjuk kepada dirinya dan bangsanya. Kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau, nah di sini perhatikan, sedangkan engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Tidak menghukum setimpal. Setimpal apa saudara? Setara, ya. Tidak menghukum setara, tidak menghukum setimpal dengan apa? Dengan dosa umat kepunyaan Tuhan ini. Dan kemudian masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Jadi yang terluput tidak ikut dibasmi waktu penangkapan di wilayah Israel, di wilayah orang Yehuda, itu kemudian masih ada yang hidup yang kemudian dibawa ke Babel dan dikuasai oleh orang Persia. Jumlahnya sungguh-sungguh banyak menurut pandangan dari Imam Esra ini saudara. Dan dia kemudian mengevaluasi ini semua karena kemurahan dari Tuhan yang tidak menghukum setimpal dengan dosa bangsa pilihan Tuhan ini. Saudara-saudara, menjelang peringatan kemerdekaan dari bangsa kita yang ke-76 tahun, besok hari Selasa saudara, 17 Agustus tahun 2021, yaitu 76 tahun sejak bangsa ini merdeka saudara. Ada banyak sekali korban akibat dari perjuangan untuk merdeka, perjuangan dari para pahlawan yang sudah mendahulu kita dengan darah dan air mata. Dan sesudah dinyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tahun 45, bukan otomatis bangsa menjadi bangsa negara yang sungguh-sungguh 100% merdeka itu belum, baru proklamasi, baru pengumuman oleh Bung Karno dan Bung Hatta saudara pada tahun 45 itu. Karena apa? Karena yang menjajah, yang memperbudak itu tidak terima. Wah, nanti sumber-sumber dari keuntungan kami yang bisa diangkut ke negeri kami sudah di stop kalau begitu menjadi negara yang merdeka. Mereka tidak terima, sehingga tahun 45 itu penjajah kemudian masih mencari cara bagaimana caranya untuk menguasai kembali, sehingga 17 Agustus tahun 45 itu baru berupa sebatas pernyataan, berupa pengumuman, berupa maklumat oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga 2 tahun berikutnya tahun 47 terjadi sungguh apa yang dikhawatirkan, yaitu penjajah itu datang lagi dengan membawa segala macam peralatan perang untuk menggempur. Terjadilah apa yang disebut dalam sejarah sungguh-sungguh fatal, namanya agresi Belanda ke-1 saudara. Hancur-hancuran, ada banyak sekali korban. Orang-orang berdoa, Tuhan tolong bangsa kami supaya bisa merdeka, tolong bangsa kami supaya bisa makan dan minum hidup yang layak, tidak lagi diperbudak. Itu doa yang terus diserukan. Tahun 47 saudara terjadi perang kembali dengan penjajah. Penjajah mundur, tidak berhenti,
muncul kembali ya tahun 49, 2 tahun berikutnya tahun 49 terjadi lagi ya kedatangan dan penyerbuan yang ganas, agresi kedua dari tentara Belanda, saudara. Nah, kemudian dikenal dengan bermacam-macam konflik sampai ada Hari Pahlawan, jatuh korban, kemudian ya karena gigih sekali lalu bangsa ini bisa mengusir penjajah itu pada tahun 49. Belanda mengakui kemerdekaan tetapi belum sepenuhnya. Ya, gebrakan tahun 47, hancur-hancuran tahun 49, apakah berhenti? Tidak, ya. Karena tahun 61, tahun 62 zaman saya masih kecil terjadi lagi agresi, bukan ke tanah Jawa, bukan ke lautan yang berseberangan berdekatan dengan Pulau Jawa, tetapi di Irian, di Papua, bahkan tidak tanggung-tanggung penjajah itu membawa mesin raksasa yang namanya kapal induk Karl Dorman, ya, barang raksasa yang besar sekali yang bisa dipakai untuk pendaratan pesawat. Saudara, terus bangsa Indonesia bukan hanya berjuang lewat diplomasi, lewat peperangan, tetapi juga lewat doa-doa orang percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami supaya merdeka. Sehingga kemudian ya tahun 62 itu sudah jatuh korban, dan salah satu diantaranya anak Tuhan yang mengendarai ya kapal Macan Tutul, KRI Macan Tutul, saudara. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang pahlawan yang namanya Komodor Yusafat Sudarso, namanya disingkat Yos Sudarso. Ya, kapalnya tenggelam ketika bentrokan melawan Belanda, saudara, di Laut Aru. Demikian gigihnya bangsa dan negeri kita itu untuk keluar dari penjajahan melalui cara militer, melalui cara diplomasi ke PBB, melalui perjanjian yang banyak diingkari, tapi juga melalui doa-doa. Tetapi saudara, kita patut belajar dari Esra. Esra juga dia mempelajari bagaimana bangsanya ini bisa lepas lagi dari penjajahan, bukan hanya strategi-strategi militer untuk mengamankan orang sebangsa, senegaranya, tetapi juga melalui kepandaian diplomasi. Tetapi saudara, yang kita lihat dari firman Tuhan, satu hal yang seringkali orang lupa, yaitu apa? Esra mengakui dosa bangsanya. Saudara, bangsa Indonesia melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, apakah juga mau mengakui dosa bangsa negaranya di hadapan Tuhan? Karena itu adalah salah satu kunci dari bagaimana Tuhan melimpahkan dan membukakan pintu anugerahnya. Bahkan sebelum mengaku dosa pun, saudara, ada orang-orang yang dijadikan sebagai yang terluput. Sampai 2 kali saya membaca pada ayat 13 ada kata-kata, Engkau mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Jadi tidak meninggal, tetapi meskipun dengan bentrokan, dengan penangkapan, dengan perbudakan, tetapi masih banyak yang hidup disebut sebagai orang-orang yang terluput. Diulang lagi pada ayat yang ke-15, yaitu ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Saudara, hari ini, minggu-minggu ini menjelang ulang tahun kemerdekaan dari bangsa negeri kita, bukan hanya oleh perang, oleh bencana, oleh wabah, tetapi saudara dan saya masih dibiarkan sebagai orang-orang yang berumur panjang. Kalau saudara mengikuti kebaktian ini, berarti saudara masih diberi umur panjang. Tidak ada satupun orang yang diperpanjang usianya menjadi yang terluput tanpa alasan. Tuhan punya tujuan. Ya, ada banyak orang yang mengingat dan mengevaluasi, oh ini karena bagaimana aku ketatnya menjaga kesehatan sehingga aku menjadi survivor, menjadi seorang penyintas, yaitu orang-orang yang tinggal hidup
Meskipun yang di kiri kanannya itu ada jutaan orang yang meninggal, aku masih hidup. Ada banyak orang yang berbangga diri, aku kan disiplin, ya menjaga kesehatan. Oh, itu masih banyak orang yang seperti itu, saudara. Tetapi hati-hati, ya. Apakah ada banyak orang yang cukup orang yang kemudian mau mengakui akan dosa bangsanya sehingga engkau diberi umur panjang? Saudara, unik bukan? Orang dipanjangkan umurnya supaya apa, saudara? Supaya menyadari akan dosa dirinya, akan dosa bangsanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu melihat sebagai Allah sebagai yang penuh dengan kemurahan dan rahmat. Lalu keluar pujian, keluar kesaksian, tetapi didahului dengan apa, saudara? Pengakuan dosa. Itulah alasan yang orang seringkali luput ya dari perhatiannya. Karena sudah banyak orang dan sudah begitu umum, penyintas-penyintas merasa dirinya hebat sehingga tinggal hidup dan umurnya panjang. Sudah banyak ya. Ada banyak orang yang kemudian mengakui akan kebaikan orang lain. Oh, kalau bukan karena itu saya sudah mati, saya sudah hidup saya pendek, kena penyakit karena kebaikan orang itu. Oh, karena kesempatan aku sudah dapat vaksin sudah beberapa kali. Saudara, orang menyebut seperti itu, tapi seberapa banyak orang yang mengakui aku diberi umur panjang supaya aku mengaku dosaku, mengaku dosa keluargaku, mengaku dosa akan bangsaku, sehingga kemudian mengakui akan kemurahan Tuhan dan minta akan anugerahnya. Itulah, saudara, salah satu alasan mengapa ada umur panjang, alasan mengapa ada penyintas, survivor, orang yang tinggal hidup seperti Ezra, saudara, sehingga kemudian dia 2 kali sampai menyebut, kami orang-orang yang terluput, engkau tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Saudara, ini tidak banyak dikupas di mana-mana. Tetapi kalau pada saat ini saudara mendengarkan firman ini, bukan berasal dari saya hanya sekedar diutus untuk menyampaikan ini. Seberapa besar dan seberapa dalam saudara diketuk hati saudara, tutup mata saudara, mari menghadap Tuhan. Oh, hosana, 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 hosana glory, hosana glory. Bukan karena kami yang perkasa, oh bukan karena kami yang kuat, bukan karena kami yang sentosa dan teguh di hadapan orang-orang yang lain. Kami tidak layak Tuhan untuk menyebut diri kami hebat. Kalau engkau mengendaki penyintas-penyintas, orang-orang yang terluput dan saat ini masih berdiri tegak, dan engkau izinkan untuk mendengarkan firman yang kau sampaikan dan doa Ezra, engkau punya maksud supaya kami menyadari akan dosa kami dan mengaku dosa kami, dosa keluarga kami, dosa bangsa kami di hadapan-Mu, dan merendahkan diri tersungkur bersimpuh di hadapan-Mu. Engkau sengaja memperpanjang hidup kami supaya melihat akan kemurahan-Mu, karena Engkau tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Bukan karena kami baik, tapi Engkau yang baik kepada kami. Syukur, syukur, syukur. Ampunilah, ampuni kami, ampuni keluarga kami. Ampuni bangsa kami. Syukur kepadamu, Juru penebus kami yang dahsyat.
bukan dengan emas atau perak Engkau melunasi akan segala dosa, tetapi dengan darah-Mu, darah yang suci. Kami percaya darah-Mu, anak domba Allah, Tuhan kami, Yesus, juga untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Segala kutuk laknat digantikan dengan berkat. Segala keterbelakangan, keterpurukan dari bangsa ini Engkau gantikan dengan kejayaan kemurahan-Mu. Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umat-Mu pada masa Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Bahkan Engkau jadikan para penjajah untuk tergerak belas kasih-Nya menjadi utusan-utusan-Mu untuk membangun kembali bait Allah yang runtuh. Oh, belas kasihan-Mu limpah, 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 dilimpahkan kepada kami oleh anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Yesus. Berkati pemerintahan negeri kami ya Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan jajaran menteri sampai dengan pemerintahan yang paling bawah untuk keluar dari krisis ini. Kami berdoa untuk kekuatan mereka. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang terus berdoa kepada Engkau. Sudah sering anak-anak-Mu berdoa untuk kebutuhannya sendiri, tapi tidak banyak yang berdoa untuk dosanya. Maka saat ini Tuhan, ampuni, curahkan ampunan, curahkan ampunan. Dari Sabang sampai Merauke yang merah darah, zona-zona merah, bukan karena wabah tetapi merah seperti kain kirmisi oleh karena dosa. Engkau sanggup ubahkan zona merah menjadi zona putih oleh karena kuasa darah anak domba. Yesus Tuhan, Tuhan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami di tengah-tengah bulan Agustus ini ya Bapa. Sehingga menjelang peringatan akan ulang tahun negeri bangsa kami ini, Tuhan Yesus akan bersinar untuk Indonesia. Tuhan Yesus akan bersinar untuk negeri kami, untuk kota kami, untuk keluarga kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, curahkan berkat-Mu, berkat untuk Indonesia, berkat untuk bangsa ini yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus, Juru Selamat atas bangsa ini, serta penyertaan Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman pada saat ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Salam perkasa. Masa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Tuhan selalu selamanya.
kuasa Tuhan lebih besar.